Hai teman-teman, dalam section kali ini kita akan membahas mengenai performa keuangan dari perusahaan NISP di Indonesia dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, mari kita mulai. Pertumbuhan pendapatan NISP selama 1 tahun terakhir adalah sebesar 24,2% dari 11,924 triliun menjadi 15,737 triliun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan historis selama 5 tahun adalah sebesar 5,8%. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan NISP mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode yang singkat. Laba bersih perusahaan NISP selama 1 tahun terakhir meningkat sebesar 20,9% dari 3,032 triliun menjadi 3,832 triliun. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan laba bersih historis selama 5 tahun adalah sebesar 8,6%. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan NISP berhasil meningkatkan laba bersihnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Profitabilitas perusahaan NISP secara keseluruhan terlihat baik. Gross profit margin perusahaan mengalami penurunan sedikit dari 68,9% menjadi 62,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan net profit margin juga mengalami penurunan sedikit dari 25,4% menjadi 24,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Return on asset (ROA) perusahaan NISP meningkat dari 1,4% menjadi 1,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan return on equity (ROE) juga mengalami peningkatan dari 9,1% menjadi 10,7%. Peningkatan ROA dan ROE menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan yang lebih baik dengan aset dan modal yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan NISP mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien. Dilihat dari rasio debt to equity, perusahaan NISP memiliki rasio yang stabil yaitu sebesar 0,1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan proporsi hutang yang rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan NISP mendapatkan skor 1 dari total 6. Skor di bawah 3 menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu perbaikan dalam beberapa aspek fundamentalnya. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi investor melalui link yang tertera pada deskripsi. Oke, saatnya kita membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses untuk menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik perusahaan dengan harga pasar saat ini. Dalam investasi, margin of safety sangat penting karena memberikan perlindungan kepada investor jika terjadi penurunan harga saham. Jadi, valuasi dan margin of safety adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan valuasi dengan menggunakan PB/BEN, fair value dari saham NISP adalah 966. Dengan demikian, terdapat margin of safety sebesar minus 19,0%, yang berarti harga saham saat ini berada di atas nilai intrinsiknya. Sebagai investor, kita perlu berhati-hati dalam membeli saham NISP dengan harga yang sedang tidak menguntungkan. Menggunakan metode PE/BEN, fair value dari saham NISP adalah 1138. Saat ini, terdapat margin of safety sebesar minus 1,0%, yang berarti harga saham saat ini hampir mendekati nilai intrinsiknya. Namun, tetap perlu diingat bahwa harga saham bisa berfluktuasi dan tidak selalu mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Terakhir, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil. Terima kasih telah menyimak presentasi ini, semoga bermanfaat.